Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan menuju ke tempat penggalian batu di Cisanggarung. Ya, di Cisanggarung itu masuk ke Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita akan menengok saudara-saudara kita yang sedang menggali batu. Kita harus melewati jalan atau kita harus melewati sungai. Biasanya teman-teman Odesa memang punya jadwal rutin untuk menengok silaturahmi dengan saudara-saudara kita di daerah sini yang berprofesi sebagai penggali batu. Ini juga menjadi tempat yang menjadi lokasi penghijauan yang dilakukan oleh Odesa dengan menyebarkan bibit sumbangan. Nah, di perbukitan ini nih, kita lihat itu sudah tumbuh ya, ini pohon nangka. Ini beberapa waktu yang lalu ya, mungkin ada 3-4 tahun yang lalu kita tanam. Sekarang sudah tumbuh seperti ini nangkanya. Ada nangka, ada pohon sukun, ada buah mangga, berbagai buah-buahan di atas sana tuh sudah tumbuh. Alhamdulillah, ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya longsor ya. Nah, ini sudah kelihatan beberapa sepeda motor. Mungkin itu motor teman-teman kita. Wah, kita harus terus jalan kaki. Wah, lumayan juga ini. Untung sepatu kita sepatu karet. Nah, ini dulu, katanya ini dulu itu gunung batu ini. Kesini semua. Tuh. Tapi lambat laun, pelan-pelan ya, digali terus, ditambang terus, jadi seperti ini. Menyisakan antara lain kolam-kolam kecil. Nah, iya. Perunten. Ini istirahat, Pak. Punten lah, barek kadila. Air dari sungai Cisanggarung itu jadi membentuk atau curug. Nah, seperti ini. Jadi ini curugnya curug buatan, sisa dari penggalian. Airnya coklat, berarti di hulunya itu tingkat gerusan lumpurnya cukup tinggi. Ini para pekerja. Pekerja sedang bekerja keras. Penggali batu bertelanjang dada, tidak berbaju. Wah. Ini caranya begini. Tuh. Menatah batu dengan gagahnya ini. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Hanya orang-orang yang perkasa. Ini dari sisi artistik ini indah sekali ya. Bagaimana kita melihat seorang pekerja atau penambang batu ingin menaklukkan batu dengan latar belakang curug. Ini pemandangan yang indah, teman-teman. Luar biasa. Pekerja keras ini.
Nah ini seperti curug batu templek di Cisanggarung bawah sebelah sana itu terbentuk dari galian batu seperti ini. Jadi menurut warga ya dulu sungai itu tidak ada curugnya seperti ini. Sungai itu mengalir di sebelah atas ketika gunung batu ini belum ditambang. Tapi karena proses penambangan batu yang dilakukan puluhan tahun, kemudian gunung ini juga menciptakan lembah seperti ini, dan air pun mengalir ke bawah ini. Jadi ini sudah usianya puluhan tahun penggalian batu ini ya. Nah ini bekas-bekas pekerjaan manusianya kelihatan. Seperti ini. Di dalam lembah ini terdapat sungai. Ada yang menyebut ini Sungai Cisanggarung, tapi juga ada warga yang menyebut sungainya ini tidak bernama. Seperti juga curug ini tidak ada namanya, kata mereka. Yang jelas kita melihat bagaimana keperkasaan manusia untuk mempertahankan hidup mereka dengan cara menggali bukit batu ini sehingga berubah menjadi lembah seperti ini ya. Ini batu-batu yang sudah dipek-prek ya. Dipek-prek itu ditumbuk menjadi batu-batu kecil sesuai kebutuhan. Ini biasanya digunakan untuk pengecoran batu split, biasanya disebut batu split. Kecil-kecil ya. Batu-batu yang pipih biasanya digunakan untuk atau ditempel di dinding-dinding rumah. Ini batu-batu yang seperti ini nih. Juga batu-batu pipih seperti ini. Biasanya ditempel di dinding. Kalau yang lebar seperti ini biasanya disimpan juga di lantai, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi artistik penampilannya. Ibu tos lami di dia? Sabar tahun? 6 tahun. Tapi ibu mah pan ke ngagali batu nanya. Oh, ibu mah bagian mekprek. Kanggo batu coran. Oh. Ini Bu Eda itu usianya 67 tahun. Nah, ini cara prosesnya itu. Batu seukuran seperti ini, kemudian dimasukkan ke lingkaran ban bekas supaya tidak kemana-mana, menjadi batu-batu kecil seperti ini. Semula ada beberapa orang yang bekerja untuk menumbuk batu ini, tapi kemudian diberhentikan ya karena situasi mungkin belum memungkinkan untuk mempekerjakan banyak orang. Iya. Barangnya nyebunya jadi susah nyebunya. Misalnya ibu teh sehari kanging sabaraha terus mayarna sabaraha. Iya teh ibu teh sehari ya kanging sakulak. Sakulak teh sakumaha? 15.000. Iya, ukuran anak sakulak teh sakumaha, Bu? Sakulak 10 ember. Oh, jadi kalau mendapatkan 10 ember untuk batu-batu yang ditumbuk seperti ini, nyebunya ya. Itu ibu mendapatkan 15.000. 15.000. Oh, untuk 15 ember. Iya. Dan di balik gundukan tanah ini juga ada pekerja penambang batu. Kita lihat ke sini ya. Nah, ini batu-batu sudah dirapikan ini, tinggal mengangkut. Tinggal diangkut pakai mobil ini. Menunggu pembeli. Wah. Cuma tiasa bari ngoja ya Kang ya. Ngoja ya Pak.
Bari saya ini udah dalam. sabaraha? Kayak 15 meteran. 15 meter? Masya Allah. Ini ternyata Ada ya, Pak? Jatuh. ini ternyata kolamnya cukup dalam, sekitar 15 meter katanya. Wah, jangan coba-coba ini, harus hati-hati. Tapi ajaib juga ya, di atas batu yang keras ini tetap tumbuh pohon tuh. Tetap tumbuh pohon. Rumput-rumput liar juga tumbuh. Ada pohon pisang juga nih. Matahari sudah hampir di ubun-ubun, jadi ini sudah tengah hari. Saatnya kita makan siang bersama para penambang batu. Ini sudah, yang lain nggak ada. Itu yang mobil. Menurut pekerja di sini, penggalian batu ini sudah ada sejak tahun 60-an. Sekarang yang mengelolanya adalah cucu dari pemilik awal yang mengelola penambangan ini. Menurut para pekerja, usaha mereka sebetulnya sedang dalam kondisi sulit karena permintaan pasar semakin berkurang, sehingga pendapatan mereka juga tidak bagus ya. Kadang-kadang satu bulan mereka mendapatkan 1 atau 2 juta, tapi kadang-kadang juga hanya ratusan ribu atau juga tidak sama sekali ketika batu tidak terjual. Terutama ketika musibah atau wabah COVID melanda, mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerja mereka karena material yang mereka gali tidak laku di pasaran, tidak ada pembelinya. Itu sebuah risiko dunia usaha ketika itu ya. Nah, sejak itu sampai hari ini menurut mereka itu belum ada tanda-tanda meningkat kembali usaha mereka itu. Belum terasa denyutnya. Hasil penggalian batu ini, hasil tambang batu ini dijual untuk kebutuhan pembangunan rumah. Kebanyakan konsumennya ada di Kota Bandung, sebagian juga kadang-kadang dikirim keluar Kota Bandung. Nah, hasil penambangan batu tadi kemudian ada yang diolah kembali agar sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan rumah. Jadi batu-batu ini dibentuk kembali dengan menggunakan mesin, dihaluskan kembali seperti ini. Ini bisa untuk batu yang ditempel di dinding, bisa juga untuk lantai. Itulah jalan-jalan kita kali ini, menengok tempat penambangan batu di Cisanggaru. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tayangan video yang lain. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.